Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu kita di GBI Tegal Alur. Saya berdoa kita semua dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan kiranya kami Tuhan boleh beribadah Tuhan. Sertai Tuhan kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kau yang beracara Tuhan dari awal hingga akhir ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan di samping kami.
kami. Kami tidak mampu Tuhan. Mari kita katakan bahwa Engkau Tuhan kuat kami. Engkaulah kuatku yang menopangku. Kita katakan ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Oh, haleluya. Pegang tangan kami, oh Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Angkat suara kita. Kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Oh Yesus, Engkau harapan kami. Puji Tuhan, sama Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Pegang tangan kami Yesus, pegang tangan kami Tuhan, sertai jalan kami, sertai Tuhan setiap hari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami terjatuh Tuhan. Jikalau kami pun terjatuh Tuhan, Engkau menopang kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat kami Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima
Engkau kuat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan Kaulah harapan, dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jalan kami Tuhan Kau tuntun ya Bapa. Kau tidak akan membiarkan kami tersesat ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan kami mau bersyukur Tuhan, mau memuji Tuhan. Berikan kami hati yang bersuka cita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersemangat. Haleluya. Milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi Tuhan, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku.
Haleluya. Masih bersemangat Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan jiwaku adalah bersama Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama Tuhan setiap musim hidup kami ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu ya Bapa. Anugerah-Mu Tuhan untuk kami Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau mau Tuhan menjamah kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Engkau jamah kami ya Bapa dengan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Penuhi di dia dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat menyerap Tuhan segala apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan itu bukan rancangan buruk Tuhan, tapi rancangan damai sukacita ya Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman.
Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara sekalian? Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah dalam keadaan yang baik-baik semua. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya masih pengen sharing berkaitan dengan integritas saudara-saudara. Bulan yang lalu itu saya berbicara tentang membangun kehidupan yang punya integritas, yang benar, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya masih berbicara tentang hal itu, tentang tema yang sama atau topik yang sama. Tentang memiliki atau membangun kehidupan yang punya integritas yang kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara. Nah, mari saya ajak pagi hari ini saudara-saudara untuk melihat satu kisah di dalam Alkitab. Dalam kitab Daniel, saudara-saudara saya secara singkat saya sebut, hari ini, pagi hari ini kita akan belajar satu kisah dalam kitab Daniel yang menceritakan tentang Daniel, Hananya, Asaria, dan Misael yang dibuang ke dalam pembuangan di Babel, saudara-saudara. Tapi dalam kehidupan mereka selanjutnya di pembuangan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu punya acara. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat keempat anak muda ini, sehingga Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di kerajaan Babel, saudara-saudara. Nah mari saudara-saudara, sebelum saya lanjut firman Tuhan kita pagi hari ini, saya ajak saudara untuk membuka kitab Daniel pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua. Daniel pasal yang pertama mulai ayat yang kedua mulai. Saya akan bacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini, mendengar khotbah ini, ikuti baik-baik saudara. Alkitab berkata begini, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbandarahan dewanya. Dewanya itu bicara tentang kerajaan Babel, saudara-saudara. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, dan berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat seterusnya, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Selanjutnya saudara-saudara, di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Sampai di situ aja dulu saudara-saudara. Nah saudara, ini bagian kisah di mana orang Israel itu dibuang ke dalam pembuangan di Babel, saudara-saudara. Saya bilang tadi, dalam kisah pembuangan ini ada satu pelajaran yang menarik yang akan kita belajar bersama-sama dari keempat pemuda yang sudah disebutkan Alkitab tadi di ayat yang ke-9, saudara-saudara. Jadi di antara orang-orang Israel yang dibuang ke Babel ini, saudara-saudara, ada beberapa orang muda yang dipilih oleh Raja Babel, saudara-saudara, dipilih oleh Raja Babel, dipersiapkan selama 3 tahun. Tujuan pemilihan daripada Raja Babel ini, dia memilih orang-orang dari kalangan bangsawan. Ini kerajaan Babel ya saudara-saudara. Dia pilih orang-orang buangan, orang Israel yang sudah dibuang, diangkut ke Babel, dipilih beberapa orang dari kalangan bangsawan. Tujuan pemilihan ini adalah untuk dipekerjakan di kerajaan Babel atau untuk menjadi pegawai istana daripada Raja Babel, saudara-saudara.
Namun saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka menjadi seorang pegawai istana di Babel, saudara-saudara lihat tadi ayat-ayat Alkitab, orang-orang ini, baik orang Israel yang dipilih maupun orang-orang yang bukan Israel yang dipilih oleh raja, mereka harus dipersiapkan selama 3 tahun. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi anak-anak muda ini, keempat anak muda ini, orang Yehuda ini yaitu Daniel, Hananya, Asaria dan Misael yang saudara sering dengar mungkin Sadrak, Mesak dan Abednego, itu nama Yehudanya, nama Israelnya itu Hananya, Asaria dan Misael. Mereka itu masuk dalam kelompok yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar, dipersiapkan selama 3 tahun untuk menjadi pegawai dari kerajaan Babel, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Nah, saudara perhatikan baik-baik, apa yang terjadi dengan keempat pemuda itu, yaitu Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak dan Abednego, atau Hananya, Asaria dan Misael, itu yang akan kita sama-sama renungkan pagi hari ini, saudara-saudara. Karena dari peristiwa ini, dari proses kehidupan atau pencobaan ujian yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya, itu akan menunjukkan satu pelajaran yang berharga, pelajaran yang sangat dalam tentang sebuah integritas kehidupan yang benar, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ada 3 hal saudara-saudara yang akan saya bagikan dari kitab Daniel ini tentang Daniel dan teman-temannya. Tapi mungkin hari ini saya cuma bagi 1 karena waktu kita terbatas, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, apa yang terjadi ketika Daniel, Hananya, Asaria dan Misael itu lulus dalam proses pemilihan, masuk dalam proses 3 tahun, dipersiapkan untuk menjadi pegawai di istana Babel, saudara-saudara. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat 7, ayat 8 mulai. Daniel berketetapan, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, ini yang harus dihadapi oleh Daniel dan teman-teman ketika mereka sudah masuk dalam orang-orang pilihan untuk jadi pegawai istana Babel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Saudara perhatikan baik-baik. Ini kepala istananya Nebukadnezar, kerajaan Babel, berkata begini, aku takut. Daniel ngomong begini, dia nggak mau makan santapan raja, dia nggak mau makan makanan yang disediakan oleh raja karena itu makanan najis, kata Daniel dan teman-teman. Lalu kepala istana Raja Babel berkata begini, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah proses pertama yang dihadapi oleh Daniel dan teman-teman ketika mereka dipilih oleh kerajaan Babel untuk menjadi pegawai di istana Babel. Apa itu saudara-saudara? Daniel, Hananya, Asaria dan Misael harus, perhatikan baik-baik. Keempat orang muda ini, orang Yehuda ini, mereka harus makan selama 3 tahun, dididik tentang tulisan dan gaya bahasanya orang Kasdim. Mereka harus makan makanan dan minuman yang raja berikan. Mereka harus minum anggur yang sudah raja siapkan, mereka harus makan makanan yang sudah raja persiapkan, saudara-saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara, bagi Daniel dan teman-teman, makanan yang diberikan oleh Raja Babel dan minuman anggur yang diberikan oleh Raja Babel itu, saudara-saudara, itu adalah makanan dan minuman yang najis, saudara-saudara. Kenapa makanan dan minuman itu dikatakan najis? Karena dalam aturan, dalam budaya dulu, orang kerajaan Kasdim, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum raja menikmati makanan dan minuman disediakan oleh raja, makanan itu harus dipersembahkan dulu. Dibawa dulu ke tempat penyembahan dewa-dewi mereka, disembayangkan dulu dengan
dewa-dewinya orang Babel. Setelah itu baru makanan itu dibawa kepada raja untuk dinikmati. Nah, Daniel dan teman-teman saudara-saudara, ketika mereka masuk dalam proses persiapan 3 tahun untuk menjadi pegawai istana di Babel, mereka harus makan makanan itu. Dan Alkitab berkata, Daniel menolak untuk menikmati makanan yang sudah najis itu. Ini persoalan pertama yang saya pengen bagikan, tantangan pertama yang saya bagikan kepada saudara, dan dari sini kita akan belajar tentang begitu kuatnya integritas yang ada dalam diri Daniel dan teman-teman. Nah, karena Daniel nggak mau saudara-saudara, Daniel ngomong kepada kepala istana Babel, kalau kita di Indonesia itu KSP, kepala istana kepresidenan, Pak Muldoko saudara-saudara. Nah, dia ngomong kepada Aspenas saudara-saudara, kepala istana kerajaan Babel, dia berkata begini, saya nggak mau makan makanan yang disediakan oleh raja. Karena bagi dia dan teman-teman itu makanan najis. Waktu Daniel ngomong begitu saudara-saudara sama kepala istana, ini kepala istana takut. Saudara lihat Alkitab, kepala istana tuh ketakutan. Kenapa? Kepala istananya tuh takut nanti kalau mereka nggak makanan daging atau minum-minum anggur yang disediakan oleh kerajaan Babel, saudara-saudara, nanti kalau mereka kurus, kalau Daniel, Hananya, Asaria, dan Misael ini kurus saudara-saudara, yang disalahkan itu bukan Daniel CS. Yang akan disalahkan itu adalah kepala istana Babel. Mereka yang akan disalahkan kalau Daniel, Hananya, Asaria, dan Misael itu kurus badannya gitu. Karena tidak makan makanan yang disediakan oleh raja, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Apakah Daniel pasrah, saudara-saudara? Apakah akhirnya Daniel nurut dan menikmati makanan yang disediakan oleh raja, makan makanan yang najis itu yang sudah dipersembahkan dulu, didoakan dulu di hadapan para dewa, saudara-saudara? Apakah Daniel dan teman-teman pasrah, saudara? Tidak. Allah beri hikmat kepada Daniel. Lalu apa yang Daniel lakukan? Dia panggil pelayan. Nanti saudara baca Alkitab, saudara baca kisah selanjutnya dalam Alkitab, ini sudah kitab Daniel, ini pasal 1. Saudara perhatikan di sana, Daniel itu panggil pelayan yang khusus ditugaskan untuk melayani Daniel, Hananya, Asaria, dan Misael, saudara-saudara. Dia panggil pelayan itu, lalu dia berkata begini, nanti kalau mereka mau makan, nanti kalau menyediakan makanan buat Daniel dan teman-teman, cukup sediakan sayur sama air. Saudara perhatikan baik-baik. Daniel panggil pelayan-pelayannya karena Daniel tahu kalau dia ngomong kepada kepala istana pasti nolak. Lalu dia dengan hikmat dari Tuhan, dia berkata kepada pelayan yang khusus melayani Daniel dan teman-teman. Kalau nanti mempersiapkan makanan untuk kita semua, yang lagi dipersiapkan selama 3 tahun, khusus untuk Daniel dan teman-teman, dia berkata kepada pelayan itu, cukup bawakan saja sayur dan air, saudara-saudara. Lalu Daniel berkata seterusnya begini, saudara. Setelah kamu bawa air dan sayur itu, kamu bikin perbandingan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini hikmat yang Tuhan kasih kepada Daniel dan teman-teman. Daniel berkata begini, kamu bawa aja buat kami khusus kami hanya sayur dan air. Lalu 10 hari kemudian, setelah 10 hari lamanya kita makan sayur dan cuma minum air, kamu bikin perbandingan. Dia berkata kepada pelayan, kamu buat perbandingan antara kita yang cuma makan sayur dan minum air dengan rekan-rekan kita yang dipilih untuk menjadi pegawai itu dengan yang lainnya yang makan daging dan minum anggur daripada santapan raja. Kamu bikin perbandingan mana yang lebih sehat antara kami, kita berempat, dengan teman-teman yang lain yang sama-sama lagi dipersiapkan untuk menjadi pegawai istana raja. Daniel berkata begitu. Daniel kasih waktu kepada pelayan mereka di istana Babel selama 10 hari. Saudara-saudara, dia bilang setelah 10 hari engkau bikin perbandingan. Siapa yang lebih sehat, mana yang nampak lebih tegap, kita atau teman-teman kita, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara selama 10 hari? Saya ajak saudara baca, kita lihat di Alkitab. Mulai ayat yang 18, saudara penting baik-baik. Ini setelah 10 hari mereka cuma makan sayur ya saudara-saudara. Karena Daniel berketetapan tidak mau menajiskan diri. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap raja, maka dibawalah oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Bercakap-cakaplah mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal, saudara perhatikan baik-baik. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di
di seluruh kerajaannya, saudara-saudara. Kalau ayat-ayat sebelumnya berkata begini, dan dengarkannya pemerintahan mereka itu lalu diadakan percobaan. Setelah lewat 10 hari ternyata, kalau ayat sebelumnya, perawakannya Daniel dan teman-teman itu lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang-orang yang makan dari santapan raja, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Setelah 10 hari Daniel dan teman-teman itu makan sayur dan minum air, kata firman Tuhan, saudara. Ternyata perawakannya Daniel, Hananya, Misael dan Asaria itu justru perawakannya lebih baik dan lebih sehat dari teman-teman mereka yang makan daging dan minum anggur dari santapan raja, saudara-saudara. Bahkan Alkitab berkata begini, setelah 10 hari itu setelah mereka lulus proses 3 tahun, mereka diproses 3 tahun, disiapkan 3 tahun, mereka diperhadapkan kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel, saudara-saudara. Alkitab berkata begini, mereka 10 kali lebih cerdas. Bayangin saudara, mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang-orang cerdas yang ada di kerajaan Babel, saudara-saudara. Nah, saudara, yang saya pengen bagikan pagi hari ini secara singkat, saudara-saudara, adalah ketetapan hati Daniel. Ketika dia dikasih tahu bahwa ketika engkau sudah lulus seleksi, dipilih, dipersiapkan untuk menjadi karyawan, untuk menjadi pegawai di istana Babel, saudara-saudara, Daniel dan kawan-kawan harus makan makanan yang sudah dipersiapkan raja. Nah, yang saya ingin jelaskan begini, saudara. Daniel ternyata menolak. Saudara tahu, kalau menolak aturan yang sudah dibuat oleh kerajaan Babel, menolak santapan yang disediakan oleh raja, itu hukumannya bisa hukuman mati. Daniel ketika menolak aturan yang sudah dibuat oleh kerajaan Babel, saudara-saudara, mereka punya kesempatan untuk jadi pegawai di istana Babel bisa hilang. Karena mereka menolak. Ingat saudara baik-baik, tidak semua orang gampang untuk menjadi pegawai di istana Babel. Itu orang-orang pilihan yang dianggap cerdas, yang dianggap berilmu, perawakannya baik, itu dipilih. Setelah dipilih diproses 3 tahun. Jadi gak gampang untuk jadi pegawai istana di Babel, saudara-saudara. Nah, Daniel, Hananya, Asaria dan Misael, saudara-saudara, mereka sudah lolos, dipilih. Tapi pada saat diproses mereka menolak dengan tegas. Tidak mau makan makanan yang sudah dinajiskan atau tidak mau makan makanan yang najis. Nah, saudara, resikonya apa? Kalau sampai ketahuan oleh raja bahwa Daniel dan teman-teman nolak, mereka bisa kehilangan kesempatan. Saudara perhatikan baik-baik. Ada resiko gak ketika Daniel menolak itu? Ada. Ada risiko besar. Pertama, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi pegawai di istana yang sangat luar biasa pada saat itu, yaitu istana Babel, saudara-saudara. Kedua, ada risiko yang lebih parah lagi. Daniel dan teman-teman bisa mengalami hukuman, bahkan hukuman mati, karena menolak makanan yang disediakan oleh raja. Itu artinya menghina raja, saudara-saudara. Anda menghina raja pada zaman Babel itu, kalau kita menolak menghina raja, itu sama saja menghina dewanya mereka. Hukumannya itu bisa hukuman mati, saudara-saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Sekalipun Daniel tahu, saudara-saudara, ada resiko, ada bahaya yang akan mereka alami ketika mereka menolak makan santapan atau makanan, minuman yang disediakan oleh raja yang najis itu, saudara-saudara. Tapi Daniel memilih untuk tetap tidak makan makanan itu. Dia memilih untuk cuman makan sayur. Yang kalau kita orang sekarang ini, kalau kita manusia sekarang ini, yang hidup sekarang ini, kalau cuma disuruh makan sayur, kita pasti mengeluh, saudara-saudara. Kapan gemuknya, mana bisa gemuknya dan lain-lain kalau cuma makan sayur. Itu kalau itu asumsi kita, itu cara pandang kita sekarang ini ya saudara-saudara. Kalau hidup kita cuma makan sayur sama minum air, mana bisa kita sehat. Tapi saudara perhatikan baik-baik kisah ini, Daniel berketetapan. Apapun resikonya, dia nggak mau makan makanan najis. Dia nggak mau menajiskan diri dengan hal-hal yang najis. Dia cuma makan sayur dan minum air, saudara-saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, dan apa yang terjadi, saudara-saudara, ternyata Daniel tidak seperti mungkin yang orang lain pikirkan atau yang kita pikirkan. Dia kurang sehat atau dia kurus, malah dia lebih gemuk dan lebih cerdas daripada yang lain. Nah, saudara, pesan firman Tuhan yang saya pengen bagikan pagi hari ini, saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang tidak berkompromi dengan sesuatu yang najis. Jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang tidak berkompromi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita kepengen membangun kehidupan yang punya integritas, kalau saudara dan saya pengen jadi orang Kristen yang punya integritas yang kuat di dalam Tuhan, maka jadilah orang Kristen yang tidak berkompromi dengan dosa. Apapun itu bentuknya, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya pengen jadi orang percaya, orang Kristen yang punya
integritas yang kuat, integritas sejati yang punya dampak di luar sana saudara-saudara, maka jadilah orang Kristen yang tidak berkompromi dengan segala sesuatu yang najis. Jadilah anak Tuhan yang tidak berkompromi dengan segala sesuatu yang Tuhan tidak senang, saudara-saudara. Daniel tahu saudara, ketika dia tidak berkompromi dengan sesuatu yang najis, ada risiko di dalamnya saudara-saudara. Tapi perhatikan baik-baik, Daniel tetap memilih tidak menjadikan diri dengan makanan-makanan yang najis. Dia tetap makan sayur dan minum air, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada risiko ketika kita memilih untuk tidak berkompromi dengan dosa, iya. Tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya kepengen mengajak saudara dan saya, mengajak kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya kepengen memiliki kehidupan, pengen membangun suatu kehidupan yang punya integritas sejati yang kuat di dalam Tuhan, maka jadilah anak-anak Tuhan yang tidak berkompromi dengan sesuatu yang najis. Jangan berkompromi dengan sesuatu yang tidak Tuhan senang. Saudara penting baik-baik, ini pesan Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang punya double standar dalam kehidupan kita orang percaya. Ingat saudara-saudara, secara cepat saya mau katakan begini, standar moral, standar perilaku, standar perbuatan yang baik dari kehidupan orang percaya itu cuma satu. Ini saudara, firman Tuhan. Ini standar moral kita, ini standar perilaku dan perbuatan kita saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Jangan ada double standard atau standar plus-plus yang lain dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Kalau kita pengen punya integritas yang kuat, punya kehidupan Kristiani yang berdampak di luar sana saudara-saudara, maka jadilah orang Kristen yang tidak berkompromi dengan dosa apapun itu bentuknya saudara-saudara. Mazmur 119 ayat 109 saudara buka aja, saudara lihat, saya gak akan buka. Alkitab berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, anak-anak muda, orang muda dengan baik-baik. Itu Alkitab bertanya dan Alkitab jawab sendiri. Alkitab berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, Alkitab menjawab dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ingat saudara-saudara, ingat anak-anak muda, tidak ada double standard dalam kehidupan kita orang percaya untuk menjaga perilaku atau menjaga moral kita. Standar kita cuma satu, firman Tuhan. Jadi jangan ada berkata begini saudara, oh kalau saya kalau berusaha nipu-nipu dikit nggak apa-apa. Oh nggak ada itu, nggak ada standar dalam Alkitab yang mengajarkan kalau saudara mau berusaha, Anda nipu-nipu dikit nggak apa-apa saudara-saudara. Nggak ada itu. Alkitab tidak mengajarkan standar seperti itu. Anak muda dengan baik-baik. Kalau Anda ingin bergaul, bergaulah. Tapi jangan pakai standar yang lain. Standar firman Tuhan, kalau Anda ingin hidup kudus, tidak boleh hidup najis. Jangan pakai perkataan, ya sekali-sekali ke night club bolehlah. Sekali-sekali ikut night club bolehlah. Oh saudara, jangan Anda bertanyakan ke night club, merokok itu kan tidak dosa saudara-saudara. Nah saudara saya mau kasih tahu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu nggak ada standar dosa atau enggak. Dengar baik-baik saudara-saudara. Dalam kekristenan itu, perbuatan kita itu dipertanyakan bukan dosa atau enggak, tapi pantas atau tidak pantas, layak atau enggak layak, berkenan atau enggak berkenan perbuatan kita itu di hadapan Tuhan. Masalah orang Kristen bukan dosa atau tidak dosa. Anda merokok, Anda ke night club, Anda tetot di sana itu saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Tuhan, jangan bertanya kepada pendetamu, jangan bertanya kepada kakak rohanimu, jangan bertanya kepada pembina rohanimu, apakah itu dosa atau tidak saudara-saudara. Tapi bertanyalah, hal itu menyenangkan Tuhan atau tidak saudara-saudara. Anda merokok, Anda ke night club saudara-saudara, itu bertanyalah sama Tuhan. Tuhan berkenan gak yang kayak begitu? Jangan tanya dosa atau enggak. Saudara-saudara, saya ulangi, dalam kekristenan, dalam kehidupan orang percaya, standar moral cuma satu, Alkitab. Firman Tuhan, jangan ada yang lain. Ya saya bergaul sih Kak. Saya lakukan firman Tuhan sih Pak Pendeta. Tapi saya ngerokok kok, saya cuma ngerokok. Saya cuma ke night club, cuma goyang-goyang kepala saudara-saudara. Saya cuma goyang-goyang kepala, habis itu saya pulang jam 2, jam 3. Di sana saya cuma goyang-goyang kepala, minuman keras dikit-dikit. Saya nggak mabok kok Pak Pendeta. Saya nggak mabok-mabokan kok. Dan sebagainya. Nah saudara, saya ini berkata begini. Jangan membiasakan, jangan memaklumi sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Ini pesan terakhir yang saya mau sampaikan, satu aja saudara. Jangan membiasakan memaklumi sesuatu yang tidak berkenan sama Tuhan. Kalau Anda biasakan memaklumi, orang merokok Anda maklumi, orang ke night club Anda maklumi, orang keluar malam gak jelas Anda maklumi. Lama-lama saudara, Anda bisa menerima kelakuan perbuatan orang-orang yang melakukan hal tersebut.
Anda lama-lama menerima, lama-lama Anda membolehkan orang yang merokok, orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, orang yang berkata-kata kasar, orang yang mencaci maki saudara-saudara. Kalau Anda memaklumi, lama-lama Anda mengiyakan, lama-lama Anda membolehkan, dan lama-lama saudara perhatikan baik-baik. Lama-lama satu kasus, satu kesalahan yang Anda biarkan, Anda maklumi, lama-lama Anda akan benarkan. Padahal itu salah. Suatu kesalahan yang dibuat berulang-ulang, Anda maklumi, lama-lama itu Anda benarkan kesalahan itu. Saudara, saya pengen cerita satu peristiwa, tapi nggak enak karena itu dari suku saya, saudara. Tapi saya cuma bilang begini, saudara. Ada satu kebiasaan di daerah saya itu, orang nikah itu, saudara-saudara ya, udah hamil 6 bulan, udah hamil 7 bulan. Dulu orang kalau mau menikah di daerah saya nggak mau cerita orang lain, saya cerita daerah saya. Orang jaga kekudusan benar-benar. Belakangan saudara, orang nikah sudah hamil sebulan, dibiarkan. Pembina rohani, kakak rohani biarkan, diberkati di gereja. Hamil 2 bulan diberkati di gereja. Sekarang saudara-saudara, orang hamil besar aja diberkati di gereja. Itu daerah saya. Itu hal-hal itu dibiasakan, dimaklumi. Akhirnya sekarang kenapa? Orang benarkan hal seperti itu. Saya kalau lihat kejadian-kejadian ini, saya aduh Tuhan, ini nggak benar nih. Kok gereja diam? Saya emosi kalau ngomong begini, saudara. Kok gereja diam? Ngomong dong itu salah. Jangan biarkan dong udah hamil duluan dinikahin. Anak-anak kecil-kecil udah maki, dibiarin, diketawain, dipuji bahkan. Saya kalau pulang ke daerah saya suka, ini salah ini. Jangan dibiarin, tapi di sana dimaklumi, dan akhirnya lama-lama, oh nggak apa-apa, dia berarti pintar dong. Kalau dia bisa maki-maki berarti dia pintar. Aduh, ini standar dari mana, saudara-saudara? Saudara, itu cuma contoh ya, saya ambil daerah saya sendiri, biar nggak ada yang tersinggung. Kalau yang tersinggung sama saya, saudara. Itu banyak hal yang parah. Itu cukup 2 aja yang saya temukan. Anak kayak begitu, masa maki-maki kita, pintar, ditepukin, disurakin, udah pintar. Itu dari mana catatan itu? Dari mana itu bahwa yang maki-maki itu pintar? Dari mana itu, saudara-saudara? Orang sudah perut udah gede kok masih ya kayak begitu. Ditegur, dinasihati, saudara-saudara. Saya bingung kadang-kadang kalau lihat ke daerah saya. Ini pemimpin agama ngapain aja gitu? Selama ini udah puluhan tahun jadi orang Kristen, kok begini? Makin hari moral makin rusak, saudara-saudara. Kenapa? Standarnya bukan firman Tuhan. Saudara, saya ulangi, saudara. Standar kehidupan kita orang percaya itu cuma firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan biasakan memaklumi kesalahan. Saya ulangi, saudara-saudara. Di poin 1 ini, jangan biasakan memaklumi kesalahan. Lama-lama Anda mengiyakan. Lama-lama kesalahan itu jadi kebenaran, saudara-saudara. Oh nggak apa-apa kok, dia udah hamil duluan baru nikah, nggak apa-apa. Itu jadi kebenaran lama-lama. Orang Kristen sekarang terjebak di situ. Saudara, maaf ya kalau saya marah. Standar kehidupan orang Kristen cuma 1 ini. Nggak ada yang lain. Kalau saudara sampai melenceng, saudara punya standar yang lain, saudara mengiyakan kesalahan-kesalahan yang lain, maka saudara-saudara jangan bicara integritas. Di daerah saya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Masih banyak hal-hal perlu dibenerin. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi daerah saya. Tuhan pasti mengubah mereka dengan caranya Tuhan. Nah saudara, ini satu poin aja yang bisa saya bagikan kepada saudara sekalian. Kiranya saudara bisa menangkap pesan ini. Dan Tuhan memberikan pengertian. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada saudara untuk melakukannya itu dalam kehidupan saudara. Sebelum saya akhiri, saya ajak saudara sama-sama satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kebenaran yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, aku berdoa untuk khusus jemaat Tegal Alur dan juga anak-anak muda di Tegal Alur. Tuhan, ajari mereka untuk jangan berkompromi dengan apapun, sekalipun ada resiko mungkin yang besar di dalamnya. Ajari jemaatmu untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ketika mereka berusaha, ketika mereka melakukan usaha, ajari mereka untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang dosa. Ketika mereka studi, ajari mereka untuk tidak berkompromi dengan hal dosa. Ketika mereka bekerja, beraktivitas, berkarir, saudara. Tuhan ajarkan jemaatmu juga untuk tidak berkompromi. Dan anak-anak muda Tuhan Tegal Alur ini, Tuhan ajari mereka untuk juga tidak berkompromi ketika mereka berada di lingkungan pergaulan. Karena standar kehidupan moral dari kehidupan Kristiani itu cuma 1, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah menerima
menerima firman-Mu dan mengucap bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghantaran, penyertaan yang indah yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua